Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurik Sanadam Paris. Saya mahasiswa Universitas Budi Luhur Jakarta, NIM 1731501340. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bisnis internasional. Bisnis internasional adalah segala aktivitas bisnis yang melewati batas-batas suatu wilayah negara. Di dalam bisnis internasional digolongkan menjadi dua. Satu, berdasarkan tahapan evolusionernya, dan yang kedua berdasarkan kegiatannya. Dalam kegiatannya ini ada perdagangan internasional, ada perdagangan jasa, ada investasi asing langsung, dan ada investasi portofolio. Ada 5 tahap internasional bisnis. Yang pertama, kontak dengan pasar internasional. Yang kedua, dengan operasi internasional. Yang ketiga, ada orientasi perusahaan. Yang keempat, ada macam aktivitas internasional. Dan yang kelima, ada struktur organisasi. Ada yang disebut dengan metode Go International. Ada 10. Satu, ada ekspor. Kedua, ada pembelian lisensi. Ketiga, ada purchasing. Keempat, ada kontrak manajemen. Yang kelima, ada kontrak manufaktur. Yang keenam, ada investasi langsung. Yang ketujuh, ada patungan. Yang kedelapan, ada pembukaan cabang. 9, ada operasi global. Dan yang terakhir, ada investasi portofolio. Metode Go International. Perusahaan dapat menjadi eksportir langsung dan menjadi eksportir tidak langsung. Biasanya yang tidak langsung ini menggunakan perantara. Ada 4 jenis jasa perantara. Yang pertama ada agen ekspor manufaktur, yang kedua ada wakil manufaktur, yang ketiga ada agen komisi ekspor, dan yang keempat ada pedagang ekspor. Lisensi. Melalui lisensi, perusahaan pemberi lisensi menghibahkan beberapa hak kepada perusahaan asing, yang meliputi pemberian hak untuk memproses, hak paten, program, merek, hak cipta, dan hak atas keahlian. Franchising. Franchising atau waralaba hampir sama dengan pemberi lisensi. Selain menghibahkan nama, proses, metode, merek, perusahaan induk selalu membantu penerima franchise dalam operasi pemasok bahan baku. Kontrak manajemen. Kontrak manajemen terjadi apabila suatu perusahaan menyewakan keahliannya atau pengetahuannya kepada pemerintah atau kepada perusahaan luar negeri dalam bentuk orang langsung datang ke dalam perusahaan atau ke pemerintahnya untuk kepentingan pribadi mereka. Kontrak manufaktur. Dalam kontrak manufaktur, TNC melakukan kontrak dengan mitra lokalnya dalam jasa manufaktur. Namun TNC tidak mendirikan lokasi bisnisnya, melainkan melakukan subkontrak produksi yang dapat berupa kontrak produksi penuh dan kontrak manufaktur parsial. Patungan. Patungan adalah kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bekerja sama untuk mendirikan suatu jenis operasi. Yang kedua, dapat dilakukan antara dua TNC, satu dengan pemerintah atau TNC dengan pelaku bisnis lokal. Cabang yang dimiliki penuh. Dengan mendirikan cabang di luar negeri, perusahaan dapat menjaga kontrol pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan teknologi. Perusahaan berhak memperoleh 100% laba yang dihasilkan oleh cabangnya di luar negeri. Dalam mendirikan cabang, perusahaan dapat memilih mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau mendirikan pabrik sendiri. Operasi global. Bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global, di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan biaya yang murah di seluruh dunia. Contoh, Levi, Strauss, Pepsi, dan Coca-Cola. Investasi portofolio. Investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar internasional.
Contohnya uang, obligasi, surat dagang, sertifikat deposito, dan saham. Alasan orang untuk berinvestasi portofolio adalah melakukan diverifikasi portofolionya di berbagai pasar dan lokasi. Kedua, untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan menghindari risiko politik. Motivasi, teori pasar tidak sempurna. Masing-masing negara mempunyai sumber daya yang berbeda dalam memproduksi suatu barang. Teori keunggulan komparatif. Negara atau perusahaan dianjurkan untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Motivasi. Teori pasar tidak sempurna. Masing-masing negara mempunyai sumber daya yang berbeda dalam memproduksi suatu barang. Teori keunggulan komparatif. Negara atau perusahaan dianjurkan untuk melakukan spesialisasi produk dan ekspor pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Teori siklus produk. Perkembangan hidup suatu produk mengikuti siklus, masa awal, masa pertumbuhan, masa kematangan, dan masa penurunan. Mengurangi keunggulan kompetitif di pasar global. Ada 3 strategi internasional. 1. Strategi global. Menekankan pada skala ekonomi dengan produk dan jasa yang terstandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di beberapa lokasi. Kedua, strategi multidomestik. Menekankan pada diferensiasi produk dan jasa untuk dapat beradaptasi dengan pasar lokal. Yang ketiga ada strategi transnasional. Mencoba mengoptimalisasi trade-off antara efisiensi, adaptasi lokal, dan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.